Assalamualaikum, halo semuanya. Teman-teman, ada yang pernah dengar tentang fairy ring atau cincin peri? Berbagai negara di dunia punya cerita rakyat yang terkait dengan cincin peri ini. Contohnya di Prancis, dikenal sebagai tempat pertemuan para penyihir. Menurut cerita di Inggris, cincin ini merupakan tempat para peri menari. Atau di Filipina, dikenal sebagai tempat berkumpulnya roh-roh kecil. Cerita tentang cincin peri ini juga terdapat dalam beberapa karya sastra termasuk dalam salah satu karya William Shakespeare, yaitu Midsummer Night Dream. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya cincin-cincin yang berbeda warna ini? Siapa yang membuatnya? Yuk kita bahas di Alami Duniaku, yuk! Fairy ring adalah nama yang diberikan untuk bentukan alami menyerupai lingkaran yang terjadi karena pertumbuhan jamur. Menurut legenda, jamur-jamur ini menjadi tempat duduk dari peri-peri yang berkumpul dan berpesta. Cincin peri ini terutama banyak muncul di lapangan rumput dan di hutan pada saat cuaca lembab. Proses terjadinya diawali dengan spora jamur yang menyebar melalui udara, kemudian menemukan tempat yang cocok untuk tumbuh. Spora ini kemudian tumbuh membentuk hifa atau benang-benang halus yang menyebar untuk mencari bahan makanan bagi jamur. Hifa yang terus tumbuh meluas dan membesar menjadi miselium. Pada akhirnya, tanah bagian tengah akan kehabisan zat hara, sehingga miselium pada bagian itu mati. Sedangkan di ujung yang lain miselium terus menyebar mencari sumber makanan baru. Proses inilah yang akhirnya membuat miselium membentuk lingkaran. Saat miselium sudah cukup banyak menyimpan cadangan makanan, maka akan tumbuh jamur yang mengandung spora atau yang umumnya kita kenal sebagai jamur. Jadi, jamur-jamur yang tumbuh akan membentuk lingkaran. Sebelum jamur-jamur tumbuh, biasanya akan ada tanda berupa perubahan warna atau bentuk dari rumput. Kadang akan terlihat rumput berbentuk lingkaran dari lebih hijau dan panjang, atau ada juga yang lebih pendek, menguning, atau mati. Perbedaan ini tergantung pada jenis jamur yang tumbuh dan hubungannya dengan rumput sekitarnya. Sebagian jamur ada yang menghabiskan seluruh zat hara yang ada di tanah, terutama nitrogen, sehingga rumput akan menguning dan akhirnya mati. Tetapi ada juga jenis jamur yang akan melepaskan bahan kimia sejenis hormon bernama giberelin yang membuat rumput tumbuh lebih subur, hijau, dan tinggi. Kadang lingkaran yang terbentuk tidak sempurna menjadi berbentuk oval, sabit, atau putus-putus. Lingkaran ini bisa terus tumbuh membesar seiring dengan perkembangannya miselium jamur. Lingkaran terbesar yang pernah ditemukan berlokasi di Prancis dengan diameter 300 meter dan diduga umurnya sudah 700 tahun. Ada dua jenis cincin peri, yaitu bebas atau tertambat menurut di mana cincin itu muncul dan bagaimana jamur memperoleh makanannya. Cincin yang bebas biasanya ditemukan di padang rumput, ladang, atau halaman. Disebut bebas karena jamur yang tumbuh tidak berhubungan dengan organisme lain dan memperoleh makanannya dari penguraian bahan organik yang ada di tanah. Cincin yang tertambat biasanya muncul di hutan dengan sebuah pohon di bagian tengah jamur yang tumbuh biasanya memiliki hubungan simbiosis dengan akar pohon. Jamur akan memperluas akses terhadap zat hara dan air, sementara pohon akan memberikan gula yang diproduksinya. Menurut Dictionary of Fungi, ada sekitar 60 spesies jamur yang bisa membentuk lingkaran peri, dengan fairy ring mushroom, scotch bonnet, yang paling banyak ditemukan. Warning nih teman-teman, kalau lihat jamur yang membentuk cincin peri, jangan langsung dipetik ya. Karena meskipun ada banyak jamur yang bisa membentuk cincin peri, namun tidak semuanya aman, ada juga jenis yang sangat beracun. Sekian dulu ya video kali ini, jangan lupa subscribe ya, dadah!